kita lihat ya kekurangan sistem pakarnya itu seperti apa. Sistem pakar ini, teman-teman, diharapkan pertama dia harus high performance. Jadi high performance itu dia harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan dari si pakarnya. Jadi jangan sampai nih kalau kita datang ke seorang contohnya service center gitu ya, service center. Setiap datang ke service center, insya Allah HP kita balik dengan keadaan yang sehat walafiat. Nah, pada saat sekarang nanti ada suatu sistem pakar yang membahas tentang kerusakan HP, itu pun sama. Kemampuan dia pun harus sama dengan kemampuan si pakar yang manusianya tersebut. Sehingga orang percaya nih sama sistem pakar ini. Manusia itu kan pada saat dia tidak tahu dan dia belum terbiasa, biasanya tidak percaya. Tapi pada saat sekarang dia kelihatan orangnya, dengan ada rekomendasi dari beberapa teman, percaya nih, berarti kalau si service center A ini bagus nih untuk HP ini. Nah sekarang kalau ada pun aplikasi dengan sistem pakar, konsep sistem pakar, maka harus dibuatlah sistem pakar ini punya kemampuan yang sama. Sehingga nanti dari mana kita mengukur high performance-nya? Gampang saja teman-teman. Nanti kita buatkan studi kasus. Kalau studi kasus diselesaikan dengan pakar manusia, itu akurasinya berapa persen? Nah, kasus tersebut diselesaikan dengan sistem pakar pun harus bisa menyamai akurasi dari expertnya manusia tersebut. Nah, jadi disinilah harus memiliki performance yang tinggi itu seperti itu, harus bisa menyaingi. Karena kalau tidak disaingi, tidak bisa sama persis atau menyamai, kan nanti orang tidak akan mau menggunakan sistem pakar. Terus yang kedua harus understandable. Artinya nanti kalau pada sekarang orang yang menggunakan sistem pakar ini mungkin orang yang tidak ahli, bertanya, berkonsultasi. Nah, nanti outputnya itu harus sesuatu yang memang bisa dipahami oleh orang. Jangan terlalu banyak istilah dalam bidang tertentu juga. Carilah suatu istilah-istilah atau penyampaian yang sifatnya bisa didengarkan oleh atau bisa diterima oleh masyarakat yang sifatnya awam. Jadi kalau kita contohnya bikin sistem pakar yang tentang penyakit gitu ya, penyakit anak gitu. Nanti di sini input dan outputnya itu jangan terlalu banyak istilah-istilah yang mungkin tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam. Buatlah satu istilah penyampaian yang cepat dipahami oleh orang yang mungkin tidak expert. Terus signal base-nya itu harus reliable, harus memiliki reliability. Artinya di sini dia harus memiliki informasi yang sama dengan yang ada dalam pakar. Harus memiliki suatu data yang memang bersifat sama pada setiap pakar yang lain. Jadi pada saat sekarang pakar A bilang A, pakar B bilang A, pakar C bilang A, maka knowledge base ini pun harus bisa berbicara tentang A tersebut. Jadi dia harus memiliki suatu yang sifatnya kesepakatan umum. Jangan sampai dia nanti aneh gitu kan, dari 5 pakar hanya 1 orang yang bilang B, 4 pakar ini bilang A. Sistem pakar kita malah menuju pada yang aneh ini gitu kan. Nah, reliability ini kita harus bisa bersifat suatu yang kesepakatan umum dari pakar-pakar yang ada. Sehingga memang suatu sistem pakar itu memiliki pengetahuan dari beberapa orang yang disebut pakar itu menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena nanti knowledge ini bisa lebih reliable. Nah, terus juga nanti si search engine-nya ini, si inference engine-nya pun harus high responsive. Artinya apa? Proses dari saat user ini bertanya, memberikan suatu konsultasi, nah sampai dia nanti dari sini inputnya masuk, lalu seperti kemarin ya, persep masuk, gitu kan? Persepnya masuk, nah, berupa fakta. Ini ada aturan di knowledge base-nya. Nanti bagaimana caranya kita bisa menginferensi antara fakta dengan rules ini dengan cepat, sehingga nanti output yang diberikan pada user ini itu bisa keluar dengan mudah, dengan cepat. Karena kan kalau kita niatnya kan kita ingin menggantikan tugas dari si expert system ini yang mungkin keberadaannya susah gitu kan ya, dijangkau. Nah, dengan adanya sistem pakar ini diharapkan dia bisa lebih cepat dari kita menghubungi si pakar ini. Dia ngasih inputan berupa fakta, nanti fakta ini dan rules di knowledge base-nya di inference. Seperti kemarin kita, kalau kemarin kan kita masih berbicara tentang abstrak ya, di sini nanti lebih khusus, dia cepat menghasilkan output atau berupa kesimpulannya.
biasanya kesimpulannya juga selalu ditambahkan dengan saran. Ada satu alternatif tambahan, solusi tambahan untuk nanti si user ini apa yang harus dia lakukan. Nah, itu si karakteristik dari sistem pakar. Nah, sistem pakar ini kategorinya banyak lah ya. Dia bisa melakukan suatu interpretasi, melakukan prediksi. Ini khususnya untuk yang sifatnya berhubungan dengan finansial, itu kebanyakan sistem pakar ini digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, finansial, bisnis, itu biasanya dilakukan untuk prediksi. Nah, kalau untuk di kesehatan biasanya kebanyakan diagnosa. Nah, untuk yang di bidang teknik biasanya untuk membantu desain dan perancangan. Nah, agar jangan sampai perancangan dan desainnya itu ternyata tidak bisa diterima atau tidak bisa direalisasikan. Ini untuk masalah teknologi biasanya ada untuk masalah refiring gitu ya. Terus juga untuk masalah yang lainnya, simulasi, monitoring itu sama. Jadi sistem pakar pun banyak sekali kategori-kategorinya. Cuman memang kalau kita lihat memang orang paling banyak ini di bidang kesehatan untuk melakukan diagnosa, lalu di bidang ekonomi, keuangan, di bidang manajemen biasanya melakukan interpretasi atau melakukan prediksi. Jadi teman-teman silakan aja searching di Google Scholar, bisa kita lihat ada jenis apa saja sih